Qul rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-mukarramun wabil khusus guru saya Al-Ustaz Jalalul Burkini yang alhamdulillah telah nampak di depan kita. Insya Allah beliau akan memberikan materi tentang keluarga sakinah. Oke, yang saya hormati Al-Mukarram Ustaz Cece Sofwandi yang insya Allah akan juga memberikan materi-materi dan pengalaman berumah tangga. Insya Allah beliau menceritakan rumah tangga dan memang sedang dialaminya. Jadi kalau adik-adikku yang menceritakan tentang rumah tangga mungkin itu baru hayalan, tapi ini sudah pengalaman. Pahit manisnya sudah dialami rumah tangga ya. Jadi kita belajar dari yang sudah pengalaman dan insya Allah tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur, karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul bermuajahah di tempat yang mulia ini. Semoga kita diberikan umur yang panjang, sehat walafiat, dan diberikan keluasaan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat beserta salam semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada baginda Nabi besar Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tak lupa kepada segenap alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in, termasuk kita semua sebagai umatnya, umat mutaakhirin menanti yaumil qiyamah mendapatkan syafaatul ulma'nya. Amin ya rabbal alamin. Di sini saya sebagai pengatur acara aja alias protokol ya, karena kalau kebanyakan materi nanti takut protokol ya. Protokol ya. Untuk mempersingkat waktu siapa dulu? Saya serahkan kepada Al-Ustaz Cece Sofwandi. Kepadanya kami persilakan. Boleh berdiri? Terima kasih. Jazakallah khairan katsir atas waktunya. Pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abda'u bismillahi warahmani wabirrahimi daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawli. Thumma salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabila dinil haqqa ghairat mubtadi amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fankihu ma taba lakum min nisa. Al-ayah wallahu wa rasuluhu a'lamu bihaqiqatil abdi wal ma'na. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati laisa minni. Al-hadits wallahu wa a'lamu
bihaqiqati labdi wal ma'na. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji kepada Zat-Illah Rabbi yang mana Allah Rabbul Izzati tidak akan pernah mengingkari terhadap janji. Beda sama laki-laki, Allah tidak akan mengingkari janjinya. Apa janji Allah? Akan memasukkan kita semua ke al-jannati selama kita sebagai manusia taat serta bakti, yaitu apa yang diperintahkan sama Allah kita jalankan, yang dilarang sama Allah kita jauhkan. Puja yang menjadi pembuka acara malah penghias tutur kata dan sebangsanya, marilah kita sama-sama panjatkan kepada Allah yang Maha Kuasa, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan begitu cepat memberi siksa terhadap hamba-hambanya, walaupun kita kalau dihitung dari bangun tidur sampai mau tidur lagi cenderung masih banyak berbuat dosa. Sesuai dengan ayat Allah dalam Al-Quran, Innallaha ghafurur rahim. Salawat dan salamnya semoga tercurah dan terlimpahkan buat Paduka Alam yang mana beliau telah sukses merubah zaman yang dulunya jahiliyah menjadi zaman ilmiah, yang dahulunya zaman ini penuh dengan hukum Cina, tapi dengan adanya beliau dirubah menjadi adanya hukum nikah. Waktu zaman fatrah, waktu zaman jahiliyah, perempuan dijadikan barang yang hina. Makanya penting adanya hukum nikah ini. Karena dulu gimana waktu zaman fatrah atau zaman jahiliyah, perempuan mau dinikahin sama laki-lakinya nggak ada hukum pernikahan. Gimana nikahnya? Dulu dengan simbol nih. Waktu zaman jahiliyah, kalau ada perempuan di satu rumah, si perempuan itu cukup dengan simbol bendera kuning dan bendera putih. Kalau bendera putih di rumahnya berarti itu bisa masuk laki-laki ke rumah itu. Besoknya bisa berubah tuh. Kalau bendera kuning berarti jangan. Kalau besoknya berubah lagi jadi putih bisa masuk, berarti kalau istilah sekarang perempuan itu Salome. Gitu. Makanya sosok Allah mendatangkan satu sosok, yaitu yang mana telah merubah dari zaman tidak ada nikah alias zaman jinah dirubah menjadi zaman penuh nikah, yaitu tiada lain wastaknya Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga pertama-tama mungkin saya ucapkan kepada mentor saya, guru saya, senior saya juga selaku di kepenyuluhan, yaitu Bapak Ustadz Jalaluddin SAG ya Pak ya, dan juga rekan seperjuangan saya, susah senang mungkin dialami bersama, yaitu Ahmad Sujai, Sujai SHI, yang insya Allah mungkin mudah-mudahan ya Allah memberikan kita umur yang panjang Ustaz. Semoga kita akan bisa sama-sama nih meraih SK yang sama mungkin. Mungkin dari saya ini adik-adik yang saya hormati juga, dan semoga Allah muliakan. Di sini mungkin materi ya. Kalau yang namanya materi buat pernikahan, maaf, tidak ada istilah saya udah jenggot malah udah ada putihnya. Ini udah berubah, ini udah lama. Tapi dalam urusan berumah tangga tidak ada mengenal kata senior dan junior. Ya, tidak mengenal apa yang namanya senior dan junior, tetap belajar. Makanya gini,
saya nitip beratkan nih kepada adik-adik mumpung belum menjalankan pernikahan. Nah, nanti tetap bahwa permasalahan apa yang kita dapatkan setelah berumah tangga pasti ada. Makanya saya menghimbau nih, satuin dari sekarang visi dan misinya. Karena apa? Dua kepala, dua keinginan yang berbeda harus memiliki satu tujuan yang sama. Nah, saya dulu begitu sama istri. Apa sih kita mau nikah tuh mau ngapain? Setting dari sekarang. Makanya saya tuh tujuan dulu sama istri nikah satu. Yang pertama nih, sebetulnya ada beberapa langkah-langkah. Makanya harus mengambil langkah-langkah dari sekarang. Nih tujuan mau menikah tuh mau ngapain? Mau sama-sama menjadikan pasangan kita itu harus sama-sama merasakan dalam kebahagiaan yang sama. Nah, so ada di sini yang tujuan nikahnya mau bengap babak belur, mau ada enggak? Pasti udah kebayang kan? Kita nikah tuh mau ngapain nanti pagi udah disediain ya makanan udah disiapin kopi, kalau yang suka ngopi neng juga sama, dikasih uang sama suami pas gajian. Itu kan udah kebayang tuh rumah tangga itu harus sama-sama bahagia. Tapi kalau memiliki tujuan nikah, visi yang sama yaitu mau sama-sama merasakan kebahagiaan, ada treatment yang harus dijalankan. Makanya nanti nitip, kalau udah menikah tidak ada istilah laki-laki yang bahagia, perempuan yang bahagia, nggak ada, harus sama. Kenapa udah menikah ada sekarang, dulu mah gemuk sekarang jadi kurus? Iya, istrinya nggak pernah ngurusin TikTok kan tiap hari. Neng, awas jangan terjadi sama ibu sekarang nih. Ada ibu-ibu nih yang suaminya sakit. Suaminya sakit, coba apa yang dilakuin sama ibu-ibu? Hari pertama suami sakit, ngapain coba ibu-ibu sekarang? Ambil HP, dipoto ya gitu ya. Bikin status sedih, ibu sakit nih nggak mau makan, dipoto doang. Hari kedua masih sakit, sama dipoto. Hari ketiga masih meninggal, dipoto. Makanya nanti kalau suami sakit rawat, urus, ajakin, bukan dipoto, bikin status. Ya, sama nanti kalau udah menikah, makanya harus mendapatkan kebahagiaan yang sama. Faktor istri juga harus jadi prioritas. Ulah eleh ku ngurus manu. Kita mahnya laki-laki punya burung misalnya di rumah. Burung mah pagi-pagi, kita mah belum mandi udah dimandiin burung, udah dikasih makan yang enak. Istri belum dikasih makan. Makanya intinya kalau setelah menikah mau memiliki kebahagiaan yang sama, rubah dari sekarang kebiasaan sebelum menikah. Nih, kurangi nanti. Ada enggak Ustadz treatmentnya kalau kita udah menikah mau menjadi keluarga yang sama-sama bahagia? Ada. Apa treatmentnya? Yang pertama nih, dari sekarang nih, luruskan, bulatkan niat kita mau menikah. Makanya mau bertanya nih, Nek, tujuan mau nikah sama si AA apa Nek? Tujuan nikah mau ngapain? Mau menyempurnakan ibadah. Itu lil ibadah bagus daimah. Karena kenapa kalau nantinya menyempurnakan lil ibadah, satu rakaat orang yang sudah menikah itu bedanya 70 rakaat dengan orang yang belum menikah. Tuh, yaitu buat beribadah. Mau ngapain Oh, abdi mau bikin konten Ustaz pas akad nikahnya mau lama itu. Berarti tujuan mau menikah itu mau beribadah, mengikuti apa Rasul juga dulu menikah. Makanya nih di sini balik lagi nih. Dulu kalau udah mau beribadah nih, kan tadi sepakat kita tujuan menikah itu sepakat mau beribadah.
Makanya dari sekarang nih hilangkan ini nih. Dulu Rasul ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, apa yang harus saya dahulukan? Memilih pasangan saya buat menjadi calon suami. Apa yang harus didahulukan? Saya memilih perempuan buat calon istri. Kata Rasul, biasanya perempuan milih lakinya, laki memilih perempuan, ada 3 faktor. Yang pertama nih, faktor cantik dan tampan. Bener tak? Aku naon milih si Neng jadi calon istri. Ustaz resep aku milih si Neng teh kunaon irungna dina bujur. Aya kitu. Hancur. Pasti ningali rupanya. Lihat penampilannya, gagah nih Neng ya. Lihat calon suami ganteng, tinggi, putih, tertarik. Boleh tidak kata Rasul? Itu boleh, tapi diperingatkan sama Rasul, jangan dijadiin prioritas karena sabab cantik dan tampan seorang laki-laki, cantiknya seorang perempuan. Awas. Kenapa? Faktor cantik dan tampan itu tidak akan bertahan lama karena kecantikan dan ketampanan ada masa waktunya. Benar tuh Neng? Sekarang Neng cantik pakai bedak oke selesai udah. Tapi 50 tahun kemudian udah keriput, udah nggak cantik lagi. Makanya yang namanya urusan kecantikan dan ketampanan itu, kalau kita mandang pasangan kita mau menikah karena cantik dan tampan, boleh, tapi jangan dijadiin prioritas. Coba kalau misalnya nih, Neng, alhamdulillah Ustaz, aku teh punya suaminya ganteng. Itu tuh dari dulu pengen punya suami ganteng. Kalau sama Allah diuji ketampanannya seorang suami ketika setelah menikah, Neng punya suami nih, udah bekerja apa? Kecelakaan parah. Saking parah-parahnya nih kecelakaannya, tangan sama kakinya pisah, mau gimana? Mau nggak Neng punya suami tangannya pisah sama kakinya? Mau nggak? Kalau rapet gimana? Emang kepisah tangan sama kakinya. Intinya cacat sama Allah dikasih cacat. Mau nggak? Tidak mau. Apakah rumah tangga akan bertahan kalau kita memiliki suami cacat, nggak ada tangannya, nggak ada kakinya? Sebaliknya, nanti kalau mandang seorang perempuan karena cantiknya, karena sempurna menjadi anggota badannya, gimana kalau ketika setelah menikah istri kita sama Allah dikasih cacat? Mau nggak bertahan nggak rumah tangga kita? Tidak akan bertahan lama. Boleh, tapi jangan dijadiin prioritas. Jeung santri mah dulu laisal jamilatu tasnaul mahabbah lakinnal mahabbata tasnaul jamilah. Harusnya gitu. Bukan cantik yang atau tampan yang membuat diriku jatuh cinta, tapi karena cintalah yang membuat dirimu semua menjadi tampan dan cantik. Gitu kubogoh heula kakara kaset, kakara geutis gitu. Nah, yang pertama faktor rupa. Nih, faktor apa? Cantik dan tampan boleh, tapi jangan dijadiin prioritas. Makanya kalau setelah menikah nanti hilangkan itu sifat itu. Kita jatuh cintanya sama seorang laki-laki karena tampan, kurangi. Karena kalau kita dijadiin prioritas tidak akan bertahan lama. Yang keduanya kata Rasul, yang keduanya kebiasaannya, faktor dari hartanya. Nah, ini biasanya perempuan nih. Banyak sekarang yang menikah kan tampan mah enggak. Perempuan nikah sama laki-laki tampan enggak. Malahan kalau diukur-ukur 2 hari kita akan nikah sama laki-laki itu langsung meninggal karena udah tua, laki-lakinya banyak. Karena faktor yang dilihatnya itu faktor dari hartanya. Nih, lihat suami, biasanya calon suami suka dilihat enggak, kerja enggak biasanya kan gitunya. Neng, jujur itu lihat suami Neng kunaon mau nikah. Abdi mah seneng Ustaz mau nikah sama si Aan teh. Resep nganggur
nganggur aya teu rata-rata. Ini mah lihat muka tidak, lihat cantik tidak, tapi mau menikah karena faktor harta. Banyak laki-laki juga sama gitu. Ih, kunaon amane make nikah pan saya teman tertulis selain cewek ID misalkan. Oh, eta mah bapakna Pak Haji di Sukabumi. Tuan Takur. Rumahna lega, aya mah kajeun irungna teu mancung oge. Mau nikah sama si itu teh karena bapaknya Pak Haji rumahnya lega, capek mampir ke rumah nanti, kunaon make capek. Itu dari tengah rumah mau ke WC harus naik ojek, saking luasnya imah. Kita teh mau nikah, boleh mandan pasangan kita karena faktor harta, tapi ingat kata Rasul, tidak akan bertahan lama. Lihat si AA sekarang masih bekerja. Tapi nanti setelah menikah, kalau Neng melihat karena si suaminya bekerja, karena suaminya pedagang sukses, karena suaminya calon suaminya dari sekarang dia ada pembisnis yang handal, tapi kalau Neng tujuannya itu tidak akan bertahan lama, gimana coba kalau nanti seorang suami ketika setelah menikah suami kita diuji sama Allah, ketika dia kerja di suatu pabrik enak pekerjaannya, di Allah ditakdirkan suami kita dipecat dari kerjaannya, yang tadinya pedagang hebat, sukses, pembisnis yang handal, jualannya laku lewat media sosial ataupun tidak lewat media sosial, tapi sama Allah diuji dagangnya jadi bangkrut. Apakah mau bertahan lama begitu? Tidak akan. Makanya kurangi dari sekarang memandang pasangan kita itu karena dari hartanya. Siapnya nengnya harus siap. Nah, yang ketiganya kata Rasul, biasanya suami atau istri melihat dari pasangannya itu karena faktor agamanya. Nah, ini yang harus didahulukan, Neng. Harus didahulukan karena faktor dari agamanya. Dari sekarang, Neng, lihat lihat nih calon istrinya bisa ngaji enggak, sholatnya gimana, rajin enggak, dikasih mukena bisa enggak pakainya, udah pernah dibeliin mukenanya buat calon istri bisa enggak pakainya, kebalik Ustaz, ini harusnya buat rok, ini di kepala. Neng, gimana nih calon imam kita nih, sholatnya dia berani gak istiqomah menjaga sholatnya? Kalau seorang suami mampu calon suami kita menjaga ibadahnya, yakin Neng, dia akan bertanggung jawab menjaga istri-istrinya. Rajin Ustaz calon suami saya mah, kumaha rajinna? Rajin, mau Jumatannya aja datangnya hari Rabu. Rek Jumatan datang kok saking tarafna. Lihat dari sekarang nih. Ya, karena apa? Karena dengan faktor agama, walaupun kekurangan dari harta, walaupun kekurangan dari rupa, itu akan terbalut, itu akan tertutupi dengan agama. Karena apa? Dengan dibalutnya agama. Karena mau beribadah, maka setiap kekurangan-kekurangan yang ada di pasangan pasti akan kita terima. Makanya nitip dari sekarang. Kenapa kembali lagi ke tadi? Karena kita tujuannya mau beribadah. Dari sekarang udah mulai mempersiapkan apa yang ada dari kekurangan pasangan masing-masing harus kita terima. Kalau bisa kita tambahkan kekurangannya itu dengan kelebihan yang ada di diri kita masing-masing. Kan mau beribadah kan tadi tujuannya ya. Makanya nanti stop. Dia mah misalnya ngasih uangnya sekecil, stop juga Neng. Lihat seorang istri karena apa faktornya, geningan dulu mah cantiknya maneh teh bener, tapi mah sekarang mah karasa cantik tapi hitutna 100 kali sapoe. Harus menerima kekurangan yang ada di pasangan kita karena udah dibalut dengan agama, yaitu kita mau beribadah. So, kembali lagi ke tadi, Neng sama niatkan dari sekarang setelah berumah tangga
harus menjadikan pasangan kita itu sama-sama memperoleh kebahagiaan yang sama, yaitu dengan menguatkan dari sekarang niat mau menikah. Yang keduanya nih, kalau kita mau sama-sama bahagia, kalau kita mau sama-sama bahagia, Neng sama AA, pertama nanti ketika walimatul ursi yang keduanya harus disakralkan. Kan nanti ada akad nikah nih, walimatul ursi teh akad nikah terus mengundang orang, itu harus kita jadiin sakral. Apa yang harus kita sakralkan? Yaitu apa yang diperintahkan sama Allah jangan berani kita tinggalkan. Terutama nih perempuan, ketika akad nikah jangan berani meninggalkan sholat. Ini tanggung jawab pertama nih nanti setelah menikah. Ketika resepsi pernikahan, seorang suami harus mengingetin istrinya, "Ma, udah sholat nih mah, udah waktunya sholat." Gantian waktu sholat itu. Rata-rata kebanyakan perempuan itu berani meninggalkan sholat karena apa? Karena terhalang sama make up. Makanya kalau mau bahagia nih rumah tangga itu sehari kita resepsi pernikahan, tapi ujiannya itu setelah hari itu. Nih, ya, ketika lagi sholat, sok waktunya sholat, aku sholatnya jam 2 aja, mau ganti baju nih, mau ganti make up. Nah, kita sholat tuh sebelum itu minta izin. Ya nih, iya rata-rata nih perempuan begitu. Sekarang mau bisa aja kenal. Gini, nanti mau udah misalnya kalau bisa diundang, kebanyakan gitu. Kalau pas pernikahan, oh gitu ya, kemarin gak kenal. Karena make upnya ya Allah, ini biru, ini hijau, ini abu-abu, kayak maling kotak amal jariah digebukin masa gitu kan. Ini bedaknya aja nanti kalau kita cek nih, dicek, dicolok di sini nih, ini segini bedak tebal, mau wudu, nggak mau berwudu. Nah, makanya nanti usahain seorang suami ketika walimatul nikah, ketika resepsi pernikahan menjaga sholatnya, dan seorang perempuan harus menjaga sholatnya, di mana Allah memberikan rahmat dan barokahnya ketika ke acara kita sholatnya aja kita tinggalkan. Siapnya dari sekarang ya, Neng nih yang hadir dari sekarang, AA yang hadir sekarang, ketika walimat nikah, ketika resepsi pernikahan siap menjaga sholat, insyaallah ya. Nah, nih itu yang ketika kalau mau bahagia. Yang keduanya sakralkan juga ketika pernikahan itu, yaitu setiap orang yang datang nih kita undang kan, pasti datang kan, itu kita harus menjadi pengemis. Teh 200.000 atau lain gitu, tapi harus terdengar doanya, bila perlu mah tulis di banner, mohon 200.000 amplop nawani. Sekarang yang ditanyai, tapi doa yang keluar dari orang yang datang kita tidak minta. Ya, kalau ada 1.000 orang yang datang, 1.000 orang yang mendoakan kita, usahain begitu. Bro, doain dulu bro, kan gue mau nikah nih, mau jihadnya nanti setelah ini. Godaan, ya udah bro, gue doain dulu bro, semoga menjadi samawa. Jangan disingkat doa juga. Kalau disingkat nanti rumah tangganya sesingkat doa nanti. Ya, insyaallah siap ya Neng ya. Neng sama A ketika nanti walimatul ursi harus jadi pengemis, minta doa dari setiap orang yang datang. Ya, insyaallah nih 40 orang aja yang mendoakan dekat dengan dikabulnya, apalagi ribuan, apalagi ratusan mendoakan hal yang sama, yaitu keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, pasti dekat dikubur dengan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin satu lagi deh, mungkin sebelum saya ini, sebetulnya ada 100 nih, itu kan baru satu. Visi dan misi Neng dari sekarang harus menjadi keluarga yang sama-sama memperoleh kebahagiaan yang sama. Treatmentnya ada 2. Niat dari sekarang luruskan, yaitu mau
Dan yang keduanya harus mensakralkan ketika berumah tangga, ketika walimatul ursi, yaitu dengan cara menjaga sholat ketika resepsi pernikahan, menjadi pengemis, meminta doa kepada setiap orang yang datang ketika resepsi pernikahan. Nah, itu baru satu, ada 100 ini. Makanya ridho ya, ikhlas ya kalau pulangnya jam 7 malam. Ikhlas enggak? Ridho enggak kalau pulang jam 7 malam? Nah, Neng ridho, kalau saya enggak. Nah, satu lagi mungkin dari saya. So, yang kedua, samain fisiknya. Kalau mau menikah samain juga fisiknya. Apa fisiknya yang kedua? Fisik yang kedua, setelah menikah Neng harus sama-sama memuliakan, menghormati, mengagungkan dan lebih mencintai siapa? Kedua orang tua. Awas, nitip nih dari sekarang nih. Nitip dari sekarang, setelah menikah harus tambah-tambah bagus, harus tambah-tambah lebih menghormati kedua orang tua. Makanya nanti itu jangan ada istilah mertua, tetap ibu dan bapak kita Neng. Jangan ada mertua, ibu dan bapak sama, karena setelah menikah orang tua kita bertambah. Artinya jangan sampai ada cerita begini, ya Allah, setelah menikah Pak kunaon ngalamun wae. Sedih, kata si Umi nanti, kata si ibunya, kenapa punya anak udah dinikahin belum pernah dijenguk ke rumah, lebaran ini nggak pulang, walaupun misalnya udah bisa rumah, nggak pernah nanyain ini udah makan atau belum. Awas, jangan segitu, jangan sampai begitu punya orang tua. Kita mau udah ada yang tanggung jawab nih, suami nggak pernah jenguk ibu dan bapak. Ada yang ngurusin, kita punya bapak dan ibu, gak pernah dilihat seorang bapak dan ibu. Jangan sampai begitu. Jangan sampai orang tua sakit hatinya karena gak pernah ditanyakan sama anak-anaknya, gak pernah dilihat sama anak-anaknya. Makanya nitip dari sekarang, Neng sebagai seorang istri jangan menghalang-halangi seorang suami kita berbuat baik sama orang tuanya. Nitip istri kita memiliki orang tua, jangan kita sebagai suami menghalang-halangi seorang istri kita berbuat baik sama ibu dan bapaknya. Awas, tuh jangan sampai begitu. Kalau orang tua saya ini punya orang tua, saya dari Cianjur nih punya orang tua luar biasa dulu. Nih setelah menikah, saya menikah sama orang Bogor sini. 3 bulan nih merencanakan, Bu, 3 bulan setelah nikah kita jenguk yuk bapak yang si Umi di Cianjur. Ya siap. Yang namanya saya mempersiapkan nih, ini kesukaan makanan si bapak teh kita nabung nih buat beli makanan kesukaan si bapak dan si Umi. Nanti buat di ongkosnya, buat di jalannya. Nanti kalau buat ngasih uangnya ke bapak dan si Umi. Nyampe ke sana, ya Allah, yang namanya orang tua bukannya mau dikasih, dimarahin saya sama orang tua. Kenapa? Kata orang tua, kalau kamu menjenguk orang tua harus bawa ini, harus bawa itu. Kalau nggak punya ini dan itu, kamu nggak bakalan jenguk seorang tuanya. Makanya orang tua itu tidak mengharapkan pemberian anaknya, tapi mau dijenguk sama anak-anaknya. Makanya nanti jangan menghalangi, teteh jangan menghalangi gitu. Ya, orang tua, ya Allah. Kenapa Ustaz? Kan kita tuh udah ada kewajiban nih suami. Kenapa Ustaz? Kan kita tuh sebagai suami ada kewajiban nih. Istri kita harus dikasih nafkah. Kenapa harus mengagungkan, harus memuliakan kedua orang tua? Karena orang tua Allah ciptakan oleh Allah, yaitu makhluk yang paling ikhlas di muka bumi ini adalah kedua orang tua. Meskipun bapak kita tukang adu hayam, meskipun ibu kita teamah tupet ani pedagang, tapi yang namanya orang tua, ibu dan bapak
Allah ciptakan menjadi makhluk yang paling ikhlas. Pernah gak orang tua minta dibayar? Nek, bayarin bapak baheula maneh 3 leutik disakolahkeun, bayar gantian. Gak ada. Pernah gak ada orang tua nih, kita mau nikah, wayahna maneh kudu dibayar baheula dikuliahkeun, tepikeun ka ayeuna teu aya. Makanya nih jangan sampai orang tua keluarin air matanya yang sia-sia karena lihat tingkah anaknya, ucapan anaknya ketika main ke rumahnya, boroning disambut malah diantepkeun. Awas, benar tuh orang tua tuh. Makanya saya mah kenapa kalau suka flashback ke belakang harus baik sama orang tua teh, karena orang anu jago acting, orang yang jago berbohong orang tua. Wah, bapak saya dan ibu saya jago berbohong. Gimana mau nggak berbohong? Mau hebat actingnya. Kalau dijadiin aktor dan aktris, mana untuk orang tua. Dulu waktu kecil, kalau makan aja sama-sama. Makan sama-sama. Kita lagi main diambil, di sahur, dipanggil ke sini. Jangan, neng, makan sama-sama. Orang tua yang ibu masak, ketika lagi masak, ibu sama bapak ditemani. Ketika waktu makan, anaknya aja yang makan. Ditanya seorang bapak sama saya, pencapek bapaknya dari pagi cari uang buat sesuap nasi. Ketika lagi makan, Pak, kok bapak mah teman, kok bapak nggak makan? Kata bapak berbohongnya sama anak, jangan, bapak mah udah makan duluan tadi, jadi udah kenyang. Padahal berbohong bapak, lihat pengorbanan seorang orang tua, berani berbohong padahal perutnya lapar dari pagi sampai sore belum makan. Ketika lihat anaknya, mau menyaksikan anaknya kenyang dulu. Seorang ibu lihat, jangan sekali-kali nanti kita menghilangkan jasa orang tua. Seorang ibu dari pagi sampai malam bukannya tidak lelah merawat anak, merawat suami, merawat rumah. Ketika malam tiba waktunya tidur nih anak, Mi belum tidur Mi. Kata si Mi berbohong apa? Si Mi ujang, Mi mah gak ngantuk, sok ujang dulu tidur, cok. Seorang ibu. Makanya nanti nih sebelum menikah nih, coba kalau kita merasa nih, jangan sampai kita menghilangkan intip orang tua ketika lagi tidur. Bukan lagi itu maksudnya. Lihat mukanya orang tua, capeknya terekspresikan ketika lagi tidur. Seorang ibu capek, seorang bapak lusuh letih merawat anak-anaknya sampai besar, terekspresikan capeknya, bebannya itu raut mukanya ketika lagi tidur. Makanya dari sekarang sok intip bapak jeung ibu kersaret ya, supaya nanti setelah menikah kita tuh gak termasuk yang durhaka sama orang tua. Makanya jadiin orang tua teh jimat, jadiin orang tua teh emas, barang berharga dari sekarang nih. Gimana kalau barang berharga mas? Kalau kita ada debunya kita lah, malahan jatuh pun nggak boleh itu mas. Lihat nih nanti setelah menikah, liatin orang tua, setting dari sekarang neng. Saya disetting dulu 2 bulan sekali kita jenguk nih bapak, kalau enggak 1 bulan sekali jenguk. Atau misalnya kalau ada orang tua mampir ke rumah, nih setting dari sekarang. Nanti kalau ada orang tua dari AA nih, neng dari sekarang siapin, biar neng ya yang ngejamu. Bapak, oh ada bapak, contohnya misalnya bapaknya main ke rumah kita, oh bapak, mama kapan datang, ayo masuk dulu, mama ini kopi dulu, bapak ini minum dulu, kasih makanan kesukaannya. Begitu waktunya pulang, mama si AA punya rezeki sedikit ini buat ongkos, tolong diterima ya, terima. Sebaliknya nanti suami begitu, ketika ada orang tua dari istrinya, suami yang berperan nih dari sekarang. Bapak silakan masuk dulu pak, ngopi dulu ya pak ya. Pak suka rokok apa? Kalau ngerokok kita beliin rokok. Pas mau pulang kita, bapak ini ada rezeki sedikit, mohon diterima ya pak. Begitu. Siap begitu
Setting nih, kalau nggak begitu nanti mau menang warisan. Ya, harus begitu, emang kewajiban nanti. Jangan menganggap mertua, tapi anggap orang tua. Ya, mungkin dari saya 2 nih, begitu ya. Karena apa? Setelah menikah berarti ada 2 nih. Setelah menikah tadi jadikan keluarga neng sama ini keluarga yang sama-sama memperoleh kebahagiaan. Yaitu treatmentnya ada 2, yaitu luruskan niat dari sekarang karena mau beribadah, dan harus mensakralkan walimatul ursi atau resepsi pernikahan dengan 2 hal: menjaga sholat ketika walimatul ursi, yang keduanya menjaga apa? Harus meminta doa dari setiap orang yang datang. Kenapa jalan? Yang keduanya setelah menikah harus menjadikan orang tua makhluk yang kita lebih cintai dan lebih kita muliakan. Insya Allah ya, insya Allah. Awas orang tua Ustaz atau mah nggak ada orang tuanya udah meninggal, minimal jaroh ya. Makanya nanti jalan-jalannya itu kita mah nggak usah ke pantai, nggak usah kemana, nggak usah ke Singapura, capek, ke makam orang tua aja jarang ya. So, insya Allah siap ya. Setelah menikah kalau yang ada orang tuanya, rawat, muliakan, hormati ya. Jenguk orang tua aja sampai nambah-nambah sedih ya. Karena walau manapun kalau kita menghormati orang tua, yakin orang tua kita sebagai anak, walaupun udah menikah tetap kita anaknya. Karena Allah berfirman, ridallah wa ridal walidain. Jadi tetap yang namanya orang tua, walaupun kita udah berumah tangga, tetap ridhonya Allah itu tergantung dari orang tua kita masing-masing. Insya Allah. Pokoknya mah calon pengantin ini calon rumah tangga yang sama-sama menghormati dan memuliakan kedua orang tua. Nah mungkin begitu 2. Sebetulnya yang ketiganya saya titip nih, mungkin nanti akan saya mau udah saja ya udah sedikit lagi teman saja. Mungkin yang ketiga nih, satu lagi mungkin setelah menikah ini Neng sama nih jadiin nih Neng semua nih sebagai istri, semua nih sebagai suami pemimpin dalam rumah tangga harus menjadikan pasangan kita itu dengan apa? Sebagai partner buat beribadah. Makanya jangan jauh-jauh mau beribadah mah. Nih ada istri kita nih di rumah. Makanya kalau suami itu nanti setelah menikah harus menjadikan suami yang selalu berterima kasih. Gimana caranya berterima kasih? Kerjanya kerja tuh. Nah kalau kerja harus berterima kasih. Terima gaji langsung kasih. Ulah transit lah yang topak perempuan sama nanti. Kalau udah menikah nih perempuan, kalau menikah usahakan sekecil mungkin nanti. Usahakan sekecil mungkin mencari hal-hal yang menjadikan ibadah buat seorang suami. Makanya nanti gini, istri jangan banyak nuntut. Jangan banyak nuntut. Nanti kalau pulang kerja beli ini, beli itu, jangan. Kita harus sombong nih seorang suami dengan doa. Makanya kalau suami nanti lagi bekerja, perempuan jam 9 gini dekat dengan sejadah, berwudu, sholat duha 2 rakaat, doain suaminya gitu. Atau begini, gugurkan kewajiban seorang suami. Di antaranya seorang istri itu memiliki kewajiban buat mengurus seorang suami. Ketika seorang suami pulang, perempuan itu harus menyambut suami dengan senyuman. Insyaallah jangan kayak mak orang ya, jangan kayak ibu-ibu orang. Kunaon si Umi senyumnya ketika tergantung tanggal. Suami pulang kerja, ini mah tanggal 10 masih lama gajianna manyun cemberut, jangan gitu. Setiap pulang suami kita harus mempersiapkan diri. Suami pulang nih jam 5, jam 4 neng udah mandi.
udah mandi sambut suami, dandan ini merah ini, lipstiker, ieu hijauan, ieu biruan, disedong ngaranna. Nah, kalau suami mau pulang harus tampil cantik di depan suami, karena perempuan yang baik menjaga amanah dari suami. Nanti lihatin istri kita menjaga amanah enggak? Gimana caranya melihatinnya amanah atau enggak? Nih AA yang beliin lipstik. Nah, yang beliin lipstik siapa? Suami. Yang beliin parfum? Suami. Terus yang beliin sendal bagus? Suami. Tapi yang untung supir angkot. Parfum kalau mau ke pasar, baju bagus kalau mau ke undangan. Giliran sama suami, daster bau kayu putih. Gimana? Nih parfum yang wangi itu buat diisap wanginya sama seorang suami, sambut ketika kerja. Malahan kewajiban hal yang sepele seorang istri itu ketika suami berangkat bekerja harus menghantarkan suaminya itu keluar. Nih suami kerja nih, anterin keluar, jangan ke tempat kerjanya, jangan. Kata si mamanya berangkat jam berapa? Jam 7. Ya udah siap, keluar anterin kita. Malahan yang soleh itu, istri yang soleh tidak berani masuk ke rumah selama seorang laki-laki masih terlihat sama matanya. Kalau pakai motor kan, belum belok kelihatan, diem di luar, neng kieu neng kurang tolong di sini kok karangga. Ya, so tuh makanya ini tip dari sekarang, neng sama A harus menjadikan faktor seorang suami dan seorang istri, yaitu sama-sama menjadikan partner buat mencari pahala. Di antaranya apa? Di antaranya hal yang sepele, yaitu menciptakan keromantisan. Dari sekarang siapin nih, mau manggil calon istrinya apa? Udah siap belum? Neng udah siap? Jangan kalah sama SD kelas 5 kenalan di Facebook, jadian ditembak, udah nyebut Abi sama Umi. Kita nih mau nikah harus siap dari sekarang. Panggil hal-hal yang paling romantis, dipanggil yang nyaman, yang terenak. Mau Umi, Abi, AA, Teteh, Mama, Papa, biarin. Ya, dari sekarang nih udah dipersiapkan. Mungkin dari saya begitu. Nanti sebetulnya karena menjadikan partner pasangan itu buat mencari pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, itu melingkupi hakul zaujati ala zauji, hakul zauji ala zaujati. Mungkin nanti dari ustaz-ustaz yang selanjutnya akan dibuat mungkin. Kalau saya insya Allah nanti pulang jam 7 kalau itu beres gitu kan. Mungkin dari saya dicukupkan sekian. Mohon maaf ya Dek, Neng, AA, kalau ada kata-kata mungkin yang salah, itu semata-mata kebodohan saya, dan mudah-mudahan apa yang saya ucapkan, apa yang saya berikan menjadi ilmu yang bermanfaat buat Neng sama AA semua ya. Dan juga saya berharap Allah memberikan kelancaran sampai akad pernikahan, dan setelah dinyatakan sah, Neng sama AA ini dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Ditutup dengan akhirul kalam, wabillahi taufiq bi ahsani thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz C.C. Sofwan Yesai yang telah menjelaskan atau menyampaikan nasihat-nasihat untuk mencapai keluarga yang bahagia. Tentunya adik-adikku yang saya banggakan, kita berumah tangga ini bukan hanya sebatas di dunia saja, melainkan cita-citanya sampai di surga pun tetap suaminya yang ini dan istrinya juga yang ini saja, ya. Siap begitu? Ya, janji ya.
Selanjutnya nasihat-nasihat rumah tangga akan disampaikan oleh guru saya Al-Mukarram Al-Ustaz Zainul Haq. Beliau adalah imam besar daripada Masjid Az-Zikra ya, Tafkhim Az-Zikra, inilah dia. Kuburan kan? Tanpa penghormatan. Ayo, Neng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil 'azizil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza adzana rabbukum la yashkartum la azidannakum wa la yakfartum bi 'adzabin syadid. Wa qala ta'ala wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Guru-guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ustaz Jaludin Murtini, Ustaz Ahmad Sujai dan Ustaz Tete Sofwandi, juga rekan-rekan para calon pengantin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah di hari ke-10 bulan Syawal kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi undangan daripada kantor usaha agama Kecamatan Bulakan Madang kepada akang-akang, teteh-teteh semua yang insya Allah akan memasuki jenjang kehidupan yang baru nanti pada hari-harinya. Tentu tidak ada hal yang tidak kebetulan dan tentu tidak ada yang tidak ada nilai tujuan. Insya Allah, alhamdulillah Ustaz Hasan Asari beliau hadir dalam rangka ikhtiar kita menuju bahtera rumah tangga yang baru. Jadi saya tidak akan panjang lebar, tidak akan lama, akan tetapi sedikit saja bahwa tadi sudah disampaikan di antara ikhtiar kita untuk mengarungi sabdu kehidupan yang baru itu adalah harus mempersiapkan segala sesuatunya. Tentu harus prepare lah kalau bahasa kita sekarang. Kemarin saja kita mudik pasti prepare ya, bekal segala macam. Apalagi kita akan masuki bahtera rumah tangga, akan masuki kehidupan yang baru. Setelah akang-akang sekarang masih lajang, teteh-teteh masih lajang, maka ketika ada ijab dan qabul, ijab dari orang tua teteh, qabul dari akang, itu secara otomatis hitungan detik, hitungan menit mengubah kehidupan teteh dan akang yang tadinya lajang menjadi suami istri, yang tadinya tidak punya tanggung jawab sekarang punya tanggung jawab. Hitungannya sebenarnya cuma 1 menit mungkin kurang lebih. Ijab qabul itu, qabul itu nikahaha bil mahri, dan sah, bukan hanya sah secara agama, tapi juga sah secara negara. Maka dari itu tentu bagaimana kita prepare itu supaya nanti ketika masuk dalam bahtera rumah tangga kehidupan yang baru itu kita tidak kaget, tidak soak gitu ya. Jadi akang-akang paling tidak hari ini tuh dapat ada input, ada masukan seperti apa sih nanti kita. Karena tentu kan mengubah pola pikir kita, mengubah sudut pandang kita seperti apa rumah tangga itu. Yang tadinya sendiri aman saja, enjoy sendiri. Sekarang maaf, nanti akan jadi bapak, akan jadi suami, teteh jadi istri. Maka ada hak dan kewajiban suami dan istri. Untuk itu, yang pertama jangan lupa bahwa kita punya niat karena Allah Subhanahu wa taala. Niat ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Setelah niat,
maka harus kita tingkatkan dengan bagaimana kita memupuk kajian khasanah keilmuan kita. Tentu nanti akan memasuki fase-fase yang akan datang. Kalau di awal mungkin masih dalam heavy dan lain sebagainya, tentu mungkin tengah perjalanan ada hal yang akan menjadi 1-2 hal yang mungkin ada perbedaan di antara kita. Ada perbedaan sudut pandang teteh dan akang-akang. Nah, itu harus disiapkan dari sekarang. Jadi kita harus siap dalam mensikapi perbedaan. Dalam kebersamaan teteh dan akang itu bukan menyatukan kesempurnaan, karena tidak ada yang sempurna, tapi harus siap bagaimana mengcover kekurangan masing-masing sehingga jadi sempurna. Jangan nanti teteh ada kekurangan, akang ada kekurangan, diobral-obral, diumbar-umbar. Padahal kita semua adalah hunna libasul lakum wa antum lahun. Ketika ada kekurangan, ada cacat, ada keburukan dari akang, ditutupi oleh teteh. Sebaliknya ada kekurangan dari teteh, ditutupi oleh akang. Karena bahasa Al-Quran libas itu pakaian. Pakaian itu apa fungsinya? Menutup aurat kita. Jadi kalau nanti ketemu kekurangan teteh, ketemu kekurangan akang, gak untuk diumbar. Cerita-cerita apalagi ke orang lain ya, ke mertua saja, ke orang tua jangan. Kita sama-sama perbaiki. Nah, sekali lagi poinnya adalah harus siap dalam kekurangan, harus siap dalam keburukan. Sekarang makan masih bagus-bagus aja ya. Mau hitut juga ditahan-tahan aliman gitu ya. Nanti kalau sudah suami istri mah hitutnya kadang-kadang di mana aja bisa. Hiburan. Sekarang mah masih dalam rangka ketemu mertua, masih keren-keren ya. Nanti itu jadi hiburan. Perlu ada nuansa bagaimana dalam rumah tangga itu ada hiburan. Jadi sekali lagi tidak akan panjang lebar. Allah menciptakan kita itu berpasang-pasang. Tujuannya apa? Litas kunu ilaiha, supaya sakinah, tentram, nyaman, tenang hati, damai. Apa perangkatnya? Wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. 1 mawaddah, 2 rahmah. Mawaddah itu rasa cinta yang diperlihatkan secara fisik. Teteh sama akang pasti pertamanya jatuh cinta dulu nih. Pandangan pertama lalu ke hati, ada sesuatu yang beda, disebut dengan cinta. Itu lumrah ya, manusiawi, fitrah ilahi. Mawaddah, tapi jangan lupa bahwa mawaddah ini akan berubah. Manusia itu al-alam, taghayyur, berubah. Sekarang masih cantik, nanti anak 1, anak 2 sudah cantik, lebih cantik gitu ya. Jadi jangan sampai kita hanya mengandalkan rasa secara fisik saja, mawaddah saja, tidak. Karena akan berubahnya. Teteh sama akang sekarang cantik, jelita, ganteng, rupawan. Nanti mah seiring berjalannya waktu kita tuh alam berubah. Sebagaimana kita dulu dari alam ruh, alam rahim, alam dunia, sekarang besok alam kubur, nanti terakhir alam akhirat. Sekarang teteh dan akang itu memasuki fase yang baru. Itu mawaddah, wajar. Dijaga juga. Tapi dijaganya tentu kecantikan kita, ketampanan kita untuk pasangan kita. Yang kedua perangkatnya apa? Warahmah, kasih sayang. Jadi kalau tadi cuma mawadah, cinta secara fisikali saja, sekarang ada rasa rahmah, kasih sayang. Nyaah aya nama. Tos tegelis deui istri urang teh ye. Tapi tos dasarna nyaah, sayang, nyaah seep. Hapus tadi gelisna tos seep ke lamun tos nyaah mah insyaallah dijaga. Maka 2 perangkatnya, mawaddah warahmah. Paham ya? Yang ketiga adalah jangan lupa, khususnya pada akang, bahwa istri kita adalah amanah. Apa? Amanah, titipan. Amanah titipan dari Allah. Kita punya amanah nih. Yang tadinya kita tidak punya tanggung jawab, sekarang kita punya tanggung jawab. Dulu orang tuanya yang bertanggung jawab penuh, sekarang setelah akan nanti ijab qabul, maka pindah tanggung jawabnya jadi orang tua kepada akang. Maka ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, itu lebih kepada ikhwan atau laki-laki. Kenapa? Karena memikul tanggung jawab yang luar biasa. Jadi sekali lagi, 1 niat, yang kedua tambahkan khasanah keilmuan. Jangan lupa bahwa akang ketika nanti ijab qabul itu bukan ada dalam kesempurnaan, tetapi harus siap
dalam ketika ada kekurangan masing-masing. Kenapa? Maaf, perceraian sekarang itu luar biasa tinggi. Karena kebanyakan siap dengan yang enak-enak saja, siap dengan kebaikan-kebaikan saja. Ketika ada berbeda sedikit, langsung menjadi masalah yang besar. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah. Yang pertama, targetnya adalah menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala, diawali dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Mudah-mudahan dilancarkan semuanya, dimudahkan semuanya. Kalau nanti ketika sudah menjadi ijab kabul, menjadi sepasang suami istri, setelah suami istri jadi orang tua buat anak-anak. Mudah-mudahan anak-anaknya soleh solehah yang menghantarkan kita sebagai orang tuanya kelak dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan pada manfaatnya, benar dari Allah Subhanahu wa taala, kurang dan salahnya dari diri pribadi mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tausiahnya kepada Al-Ustaz Zainul Haq. Dan selanjutnya untuk memberikan nasihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahalla nikah wa harrama syifa wa nadaba ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila ma ba'd. Qala ta'ala bi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yakun ayyama minkum as-salihin min ibadikum wa imaikum yakunu fuqara ayyuhumullahu wallahu wasi'un alim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agak dekat ke sini. Khairun nisa'i imra'atun idza nazarta ilaiha sabata wa idza amarta ata'atha wa idza binta'anha hafizatka fi maliha wa nafsiha. Yang kami hormati pada Kecamatan Babakan Madang, juga yang kami hormati para rekan-rekan penyuluh agama Kecamatan Babakan Madang, juga yang berbahagia calon pengantin baik perempuan ataupun laki-laki. Alhamdulillah, pertama kita manjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, sehingga kita bisa bertemu muka, berkumpul di tempat yang mulia ini, di mushola ya, Kecamatan Babakan Madang, dalam rangka bimbingan pernikah, bimbingan perkawinan. Terlebih dahulu kami mengucapkan mohon maaf lahir batin, taqabbalallahu minna wa minkum, mohon maaf lahir dan batin atas segala kehilapan. Semoga ibadah kita selama di bulan Ramadan dan ibadah-ibadah termasuk doa, baca Quran dan lain sebagainya dalam Ramadan semoga dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ya, salawat serta salam semoga tercurah pada baginda alam yaitu Nabi Muhammad SAW. Waktu tinggal sedikit lagi. Terkait dengan pernikahan ya, kita langsung aja. Apa sih nikah? Ya, ini yang mau nikah harus paham apa sih nikah. Nikah itu adalah sesuai dengan definisi yang ada dalam satu fikih ya, yang tentunya di situ di dalamnya mengandung syariat agama. Nikah itu adalah ada yang menurut bahasa, ada menurut istilah ya. Kami ambil dari referensi kitab Kifayatul Akhyar yang menjelaskan tentang nikah. Nikah itu adalah al-aqdul masyhur al-mustamil ala syurtul arkan. Nikah itu adalah suatu akad. Suatu akad itu adalah ikatan, baik ikatan secara lahir maupun ikatan secara batin. Kemudian al-mustamil ala syurtul arkan, yang meliputi di dalamnya syarat dan rukun. Nah, nikah itu adalah pertama adalah ada akad, kemudian
Kemudian ada syarat dan rukun. Apa itu syarat dan rukunnya? Syaratnya satu harus ada syarat ada rukun dalam nikah itu. Sama seperti sholat. Sholat ada syarat ada rukun. Syarat sah sholat adalah diantaranya suci dari hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil menghilangkannya dengan cara wudu. Hadas besar menghilangkannya dengan cara mandi apa? Mandi wajib. Ya, ini harus bisa nih. Ya, harus sudah bisa, harus sudah bisa. Kalau yang belum bisa mau nggak mau harus belajar. Kalau nggak ada waktu, nggak ada kesempatan di sini, silakan cari di luar. Ya, guru-guru ngaji yang dulu pernah ngajarin kita, samperin lagi, soal lagi sekalian minta doanya, Bu, Ustazah, Pak Ustadz, Pak Haji, saya mau dikatakan sekalian mau doanya sekaligus saya minta ajarin lagi yang dulu Ustadz ajarin. Saya belum hidang, saya lupa lagi mandi wajib gimana bacaannya, tata caranya gimana, ya tuh sholat ya. Kemudian sama seperti nikah juga, nikah itu ada syarat ada rukun. Apa syarat nikah? Satu harus dalam keadaan beragama Islam, nggak bisa yang satu Islam yang satu non Islam, nggak bisa. Dalam Islam ketika dipaksakan beda agama dalam Islam tidak bisa, berarti nikahnya tidak sah karena tidak sesuai dengan syaratnya. Ya, harus dalam keadaan beragama Islam. Ketika nikahnya tidak sah, maka hukum pernikahannya adalah zina. Alhamdulillah ya. Upayakan pernikahan, ini pernikahan yang sekali nih. Kemudian jadikan nikahnya itu nikah yang sempurna, baik secara hukum agama, terlebih hukum agama, secara syariat, hukum syariat, dan juga hukum negara. Karena pernikahan itu diatur oleh hukum negara dan hukum agama. Hukum negara ya mengatur tentang pernikahan itu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 itu mengatur tentang pernikahan. Termasuk diantaranya adalah usia pernikahan. Itu negara yang mengatur ya. Ada negara yang mengatur, diantaranya boleh menikah di usia 19 tahun. Ini udah cukup semua belum? Terus mahijan birthday berarti terjadi beja ke bapak terjadi karena can mahi siap umur mah tuh mahi ya berarti tidak ada masalah ya. Kalau masih kurang umurnya berarti harus ada proses lagi ke pengadilan. Tahu pengadilan tahu di mana? Pemda, masih Pemda berarti ini ya. Pengadilan agama, ada pengadilan negeri, ada pengadilan agama ya. Pengadilan negeri sama juga ada di Pemda ya, itu mah pengadilan umum ya itu. Kemudian syarat tadi adalah satu dalam keadaan beragama Islam. Nah, untuk termasuk untuk menyempurnakan pernikahan, Islamnya harus benar-benar Islam juga. Jangan cuma Islam yang dikantongin itu di dalam dompet, KTP namanya, atau di keterangan-keterangan yang lain. Beragama Islam tapi nggak menjalankan apa yang diperintahkan Islam, nggak sholat, nggak puasa, nggak zakat. Itu mah namanya Islam. Islam apa namanya? KTP jangan atuh. Kan pengen nikah dan nikahnya pengen sempurna, saya sempurnakan juga apa yang disyaratkan di situ. Karena kedepannya kita bagi laki-laki akan menjadi seorang pemimpin, perempuan sebagai istri akan menjadi orang yang dipimpin. Ketika laki-lakinya tidak ada, maka beralih kepemimpinannya kepada wanita. Dan kepemimpinan itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh siapa? Pertanggungjawaban oleh Allah, bukan nanti jawab di akhirat nanti. Misalkan suami sebagai pemimpin
Orangnya malas, nggak mau kerja, nggak mau cari nafkah, ngurus istri. Wajib, kalau istri nggak wajib, hanya sifatnya tambahan dan itu pun kalau diridhoi oleh suami. Istri mau dagang, jangan. Mau jualan online, katanya suami jangan, kudu nurut. Ya. Kalau suaminya memang betul-betul sudah mencukupi, tapi meskipun kekurangan pun seandainya suaminya nggak ridho, jangan. Enggak, itu nggak akan ada berkahnya. Itu wajibnya taat kepada suami. Tadi sholat 5 waktu ya, 5 waktu laksanakan. Jangan ada yang bolong-bolong mulai dari sekarang. Nanti setelah kita memimpin istri, nanti ada kedepannya lagi kita akan memimpin anak, mendidik anak, memimpin dan mendidik anak. Tentunya kita pengen punya anak yang soleh. Anak soleh itu anak yang sangat menguntungkan baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Ya, tapi ketika anak itu sebaliknya bukan anak soleh-solehah, itu akan kembali senjata makan tua. Masuk akal nggak? Ketika kita mengabaikan pendidikan agama kepada anak, pendidikan moral kepada anak, diabaikan, dibiarkan dia main kemana saja, liar kemana saja, tanpa ada dasar pendidikan moral, pendidikan agama, maka keburukannya, kejelekannya, kejahatannya akan kembali kepada orang tuanya. Masuk akal nggak? Mau nggak kayak gitu? Enggak. Bukan satu cita-cita, tapi suatu hal yang harus kita jauhi, harus kita hindari, dan kita harus siap siaga dari sekarang. Berarti saya harus membenahi diri saya. Pertama, sholat 5 waktunya jangan sampai ditinggal satu waktu pun. Ketika sempurna 5 waktunya, tambahin lagi dengan sholat sunnahnya. Terus benahi diri kita dikit-dikit ya, karena ini menjelang pernikahan dan akan menjadi berada dalam kehidupan yang baru, yang tadinya sendiri jadi berdua, yang tadinya berdua jadi bertiga jadi berempat. Nah itu harus siap siaga nih, harus siap ya, laki-laki maupun perempuan ya, harus siap menjadi seorang pemimpin karena ini berat ya. Begitu juga bukan hanya di akhirat, itu tadi ketika anak itu bermasalah, banyak masalah di masyarakat, banyak masalah dengan kasus polisi, yang ditanyain siapa? Orang tua. Tuh. Nah ini harus terpikirkan ke depannya. Jangan cuma nikah aja tanpa motivasi yang jelas. Pertama, niatkan nikah itu adalah ibadah. Insya Allah ketika niat nikah ibadah, insya Allah keberkahan akan mengikuti kita. Ya, keberkahan akan mengikuti keluarga. Ya, niatkan nikahnya itu ibadah. Memang dalam suatu hadis diungkapkan tunkaul mar'atu li arba'in. Dinikahi perempuan itu dinikahi perempuan itu karena 4 perkara. 1, li jamaliha, boleh kita menikahi seseorang itu, seorang wanita dengan niat dengan motivasi. Pertama, kecantikannya boleh, dan itu yang sudah menjadi hal yang manusiawi ya, li jamaliha. Kemudian di hasabiha, keturunan. Yang kedua, keturunan. Kita lihat keturunannya, jangan sampai keturunan yang kurang bagus. Kita tahu itu keturunan rampok misalkan. Keturunan rampok. Kita nikah, tapi itu sifatnya relatif kan? Relatif, tidak terlalu menjadi patokan. Bisa saja meskipun dia keturunan rampok, tapi ketika kita mampu mendidiknya, istri kita itu menjadi istri yang soleh, bisa.
Yang ketiga adalah lima liha, karena hartanya boleh. Seorang suami atau seorang istri, seorang calon istri menikahi si calon suami, nikahkan hartanya boleh. Dan itu apa namanya, hadis Rasul ya, di jamaliha, di asasiha, di maliha, di jamaliha, di asasiha, di maliha. Kemudian lidiniha, yang terakhir adalah karena agamanya. Ada 4 perkara. 1, kecantikannya, kegantengannya ya. Kalau perempuan melihat laki-laki berarti kegantengannya. Kemudian di hasabiha, keturunannya. Kemudian yang ketiga adalah di lima liha, hartanya. Yang keempat adalah di agamanya. Maka kata Nabi, yang paling harus jadi patokan dan harus kita ambil prinsip itu lidiniha, fasbar li zatid, maka ambillah, cengkramlah ya. Fasbar itu kan berasal dari zofaro yazbaru artinya kuku itu adalah untuk cengkramlah agamanya gitu. Ambillah, artinya yang paling utama menikahi seseorang itu niat karena agamanya. Insya Allah kalau agama mah nggak akan ada kadaluarsanya. Li jamaliha, tadi kecantikannya ada kadaluarsanya nggak? Ada. Ini sekarang ganteng, nggak tahu mau 75 tahun ke depan ini cantik, dan sekarang lihatnya cantik, 75 tahun ke depan nggak mungkin begini ya. Nah itu namanya apa namanya, ada kadalu arsanya. Kalau yang di jamaliha, di hasabiha, kemudian limaliha, harta, karena hartanya ya, harta tetap segitu nggak ya, mungkin bisa nambah bisa kurang ya, mungkin habis lah harta secara relatif. Yang paling utama adalah penekanan bagi Rasul adalah fasbar li zatidin, maka cengkramlah agamanya. Yang utama adalah niat, yang paling utama adalah adalah menikahi seorang itu adalah diniha, artinya kita niat karena Allah, sama-sama untuk memperbaiki diri. Di diniha itu adalah sama-sama untuk memperbaiki diri, baik seorang suami ataupun calon istri. Itu kemudian syarat sah nikah di antara tadi sholat udah, kemudian balik ya. Ini harus sudah balik semuanya. Yang belum balik ngacung dah. Ada yang udah belum balik belum? Nah, kadang tahu nggak batasan balik? Batasan balik tahu nggak? Ini pernah ngaji fikih nggak? Ngaji fikih gitu? Hah? Batasan balik itu sabaraha? Hah? 12 tahun. Cewek masa head berapa tahun? Tergantung. Ya makanya ya banyak hukum-hukum ketika ditanyakan hal itu, jadi tidak ada satu kejelasan dalam ketepatan dalam jawaban gitu ya. Jadi kepastian hukum itu ada dalam fikih. Makanya nanti dari kekurangan-kekurangan yang ada di sini banyak banget sebetulnya yang harus disampaikan terkait dengan fikih, hukum fikih, hukum dalam keluarga, hukum ibadah dan sebagainya. Nanti ngaji lagi ya, baca Qur'annya yang belum belum lancar, ngaji lagi. Sebelum kita punya anak nih, sebelum ini akang tete ini belum punya anak, didik diri sendiri. Sholatnya, gerakannya yang benar gimana, ngaji lagi. Ketika ada majlis talim di rumah, lingkungan rumah, majlis talim, karena mau ikut ya, ikut. Apapun yang disampaikan itu dengerin, kita simak, kita catat, syukur-syukur bisa dipakai hari itu, ataupun bisa ke depan untuk kita dan anak-anak kita ke depan. Jangan gengsi ya, digabung dengan
para ibu-ibu dan nenek ya atau laki-laki yang gabung kalau yang sih yang penting kita prinsipnya dapat ilmu. Tahun 12 ya? Berapa? Tahun 12 ya? Sebanyak banget sebetulnya. Nah itu aja. Balik tetap saya sedikit. Balik itu secara keseluruhan adalah 15 tahun. Berarti ini udah lebih dari 15 tahun, berarti sudah balik dan wajib melaksanakan hukum Allah bagi yang sudah balik. Ini udah wajib hukumnya. Ketika sholatnya ditinggalin maka dosa hukumnya. Ya, ketika sholat, puasa, zakat yang wajib ditinggalin maka dosa hukumnya, tanggung jawab sendiri. Tuh, ketika yang haramnya dilakukan maka dosanya tanggung jawab. Sudah jelas ketika kewajiban dijalankan itu pahala bagainya. Ya, oke. Itu orangnya disebut orang yang mukallaf. Kemudian harus tahu juga balik itu adalah ciri-cirinya bagi perempuan adalah diawali dengan menstruasi atau haid ya, menstruasi atau haid. Ya, haid itu relatif, ada yang mulai 9 tahun sampai 15 tahun. Itu masa datangnya balik atau disebut dengan mukallaf. Laki-laki batasan balik adalah diawali dengan mimpi basah ya, mimpi basah itu adalah balik. Maka itu sudah terbebani oleh Allah, yang wajibnya harus dijalankan, yang haramnya harus ditinggalkan. Kemudian kewajibannya diantaranya menutup aurat laki-laki, batasannya bawah lutut sampai pusar, wajib hukumnya ditutup. Jangan ke pasar pakai celana pendek tong gitu. Enak manggus paham. Kalau udah tahu mah jangan yang dijalanin nggak peduli, nggak dosa kecil ini ya jangan. Ya dosa kecil baru kumpulin. Ya ketika kita melanggar aturan Allah harus menutup aurat dari bawah dengkul sampai di atas lutut, kemudian diabaikan. Dosa kecil ini. Kalau dosa kecil dikumpulin menjadi besar, sedikit-sedikit, maka akan menjadi bukit. Begitu juga perempuan. Kita mengaji fikih aja nih, ya biar tahu kedepannya, ya nanti sebagai motivasi kedepannya untuk menggali ilmu fikih, ya hukum-hukum dalam keluarga, hukum masyarakat, hukum dalam ibadah, nanti ngaji lagi. Ya, bagi perempuan menutup auratnya ujung kepala sampai ujung kaki, ujung rambut sampai ujung kaki, kecuali muka dan lapak tangan, itu adalah aurat perempuan yang harus tutupi. Bukan hanya dalam sholat saja. Kewajiban menutup aurat kan di dalam sholat kan itu ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tapi bukan hanya dalam sholat saja, di luar sholat pun harus ditutup. Ketika enggak ditutup berarti melanggar hukum Allah. Ketika melanggar hukum Allah berarti hukumnya dosa. Kecil ini dosanya kecil ini enggak. Ya kecil kalau setiap hari. Itu ya. Rukun nikah, kemudian rukun nikah ada syarat, ada rukun. Rukun nikah 1 mempelai laki-laki, yang kedua mempelai perempuan, yang ketiga wali, 4 saksi, 5 ijab kabul. Ya, pertama mempelai laki-laki, yang kedua mempelai perempuan. Ini yang 5 ini harus ada semuanya. Kalau belum komplit jangan diderkeun heula. Ya, ulah diderkeun heula. Ya, komplitkan dulu. Nah, itu. Pertama mempelai laki-laki, yang kedua mempelai perempuan. Tuh, jadi jangan sampai yang mempelai pertama mempelai laki-laki, yang kedua mempelai laki-laki. Yang sampai kayak gitu. Ya, yang pertama mempelai perempuan, yang kedua mempelai perempuan. Enggak ada dalam Islam kayak gitu. Ya, itu akan musnah nanti manusia kayak gitu. Ya, akan musnah. Ibarat miara ayam pengen berkembang biak, miara ayam jago semuanya. Itu berarti melanggar hukum alam. Ya listrik kabelnya ada
Ada dua nih. Ada berapa dalam kabel listrik? Ada dua. Yang satu, min. Yang kedua, plus. Yang kedua, dua-duanya min semuanya. Mau nyala, nggak akan manfaat, nggak akan bisa menerangi kita. Kemudian plus dua-duanya, mau itu berarti menentang hukum Allah, menentang hukum Allah. Allah sudah menentukan seperti itu. Ada langit, ada bumi, ada kiri, ada kanan, ada depan, ada belakang. Ya, ketika kita menentang hukum Allah, sunatullah, ya tunggu aja kehancuran. Ya, tunggu aja akibatnya. Dan pernah terjadi pada zaman Nabi Lut. Ya, pernah terjadi pada zaman Nabi Lut. Semua laki-laki berbuat sebuah perempuan, maka dihancurkanlah umat tersebut dengan ditimbun pasir dan debu sampai rata, manusianya hilang, habis musnah. Itu aja, kurang lebihnya mohon maaf, dan saya ucapkan selamat. Semoga dengan niatan lillahi ta'ala nikah karena Allah, ibadah, insyaallah mudah-mudahan diberikan kelancaran dalam segala urusannya, dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dipanjangkan jodohnya, punya anak soleh dengan upaya kita dan usaha kita. Sekian, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.